Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genjar Wasisto, nomor Persta 2015 008 40836, tanggal UKIN 6 Desember 2021. Pengambilan video untuk ujian kinerja. Kita akan mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan duduk di tempatnya. Oke, sini ada 3 tempat. Mas. Sudah didudukin, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat bagi kita dan nikmat ilmu yang bermanfaat. Oke, Pak Genjar pimpin ya untuk berdoa singkat sempurna. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pak Genjar sudah kirim presensi lewat WA ya, linknya. Silahkan presensi. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Desember. Ini Mas Amir aja ya. Iya. Mas Agung ada? Ya. Alhamdulillah semua hadir. Kita sampaikan tujuan dari pembelajaran baruan. Kalian sudah mengetahui bermacam-macam benda, bahan ataupun zat yang menurut wujudnya yaitu zat padat, cair dan gas. Menurut keadaannya dapat dibagi menjadi padat dan fluida. Yang padat dan fluida. Fluida apa? Yang cair maupun gas. Fluida ini maksudnya mengalir. Ya, zat padat mempunyai sifat tegar dan mempertahankan bentuknya. Kalau fluida tidak mempertahankan bentuknya berarti mati. Terus dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang salah satu sifat mekanis zat, ya, terutama zat padat, yaitu sifat elastisitas bahan meliputi tegangan, regangan, ya, kemudian elastisitas. Oke. Kompetensi dasarnya yang kita pelajari adalah menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut mempresentasikan hasil percobaan dan manfaatnya. Indikator pencapaian kompetensinya menerapkan konsep hukum Hooke untuk menentukan nilai konstanta benda elastis. Kemudian menganalisis hubungan gaya dengan pertambahan panjang benda elastis. Kemudian menyimpulkan hukum Hooke berdasarkan hasil percobaan. Kemudian membuat grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang.
untuk menentukan konstanta pegas atau benda elastis. Kemudian melakukan percobaan. Psikomotornya itu melakukan percobaan, hukum, kemudian membuat laporan. Ini indikatornya. Tujuannya dengan menyimak video pembelajaran tentang hukum, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap panjang benda elastis dengan benar. Kedua, melakukan praktikum, peserta didik dapat menyajikan dan mempresentasikan hasil percobaan hukum dengan tepat. Ketiga, melakukan literasi lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nanti akan Pak Ganjar bagikan, dan melakukan diskusi. Ya, peserta didik dapat membuat grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang benda untuk menentukan nilai konstanta suatu pegas serta menganalisis hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas dengan tepat dan benar. Nah, penilaiannya nanti ada penilaian sikap, nanti akan dilakukan pengamatan. Berikutnya pengetahuan, nanti ada penilaian tes tertulis. Di awal nanti ada pretest lewat Google Form, kemudian ada tes tulis, di akhir nanti ada post test ya melalui Google Form. Ya, kemudian penilaian keterampilan, kecakapan unjuk kerja ketika kalian melakukan praktek. Nilai KKM-nya berapa? Nilai KKM-nya adalah 70. Kita akan melakukan pretest. Oke, silakan. Pak Ganjar sudah mengasihkan link pretestnya lewat WA, silakan dikerjakan. Pak Ganjar beri waktu 3 menit. Sudah masuk satu. Pak Ganjar akan menyampaikan persepsi. Dulu kita sudah mempelajari, mungkin juga waktu SMP ya, sudah mempelajari tentang fisika dalam mata pelajaran IPA terkait dengan sifat mekanis zat, yaitu ya benda itu memiliki elastisitas. Kita dulu juga pernah bermain karet dan lain sebagainya. Nah, ini persepsinya. Pernahkah kalian menyaksikan secara langsung atau melalui media elektronik berita tentang putusnya sling katrol? Ya, sudah belum? Pernah? Belum mendapatkan kabar berita? Pernah. Mengapa hal itu bisa terjadi putus tadi? Untuk menambah semangat, kita saksikan video motivasi. Pernah buat mainan seperti ini? SMK SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lingkungo, smart and excellent. Tepuk tangan. Semoga akan menambah semangat kita untuk belajar. Ini ada lembar LKPD, saya bagikan ya per kelompok. Ada modul, ada LKPD. Nah, tapi sebelum kita mengisi lembar LKPD, Pak Ganjar akan tayangkan video kasus ya di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Masuk jurang ya, ada tali setirnya, pasang itu dari baja. Putus
muncul kan di benak kalian, mengapa tali sling itu putus? Ada yang tahu? Wah, kelebihan beban terlalu besar, ya, tidak mampu dilawan oleh apa? Ya, seperti kemarin kelompoknya sudah dibagi ya. Kelompok 1 ketuanya 1 masih bergerak, ya. Nah, kelompok 2 apa? Ya, kelompok 3 Mas Eksis. Kita cari informasi terkait dengan Jakabi. Kalian bisa baca modul itu, dibaca di modul itu, atau juga bisa menyaksikan tayangan ya di sini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Ya, ini kalian biasanya dibahas di kelas SMA. Oke, pada bab ini kita akan membahas beberapa subbab antara lain. Yang pertama, konsep elastisitas. Yang kedua, modulus Young atau modulus elastisitas. Yang ketiga, hukum Hooke. Dan yang terakhir adalah rangkaian pegas, di mana nantinya akan kita bahas juga contoh-contoh soal dan tentunya persamaan-persamaan yang memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Siapa sih yang nggak tahu pulpen? Benda kecil satu ini biasa kita gunakan untuk menulis di atas helai kertas. Tapi di beberapa pulpen di dalamnya pasti ada yang namanya per atau pegas. Nah, sekarang kita lihat per ini. Ketika pegas atau per ini saya tarik dengan gaya horizontal ke kiri dan ke kanan, ternyata dia meregang. Dan ketika saya lepas, kembali ke bentuk semula. Sama halnya ketika saya berikan gaya tekan ke bawah, pegas ini merapat. Kemudian ketika gaya dilepaskan, dia akan kembali meregang, kembali ke bentuk semula. Pada dasarnya, semua benda yang ada di bumi ini dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila diberikan sejumlah gaya. perubahan bentuk apa? Kemudian, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan atau benda tersebut berubah menjadi bentuk yang baru. Tetapi, kalau gaya yang diberikan pada benda terlalu besar dan benda sudah melewati titik maksimalnya untuk meregang, bisa jadi benda tersebut hancur. Nah, kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan disebut elastisitas, atau benda tersebut memiliki sifat elastis. Sementara lawan dari sifat elastis tersebut kita sebut dengan plastis. Berikut tabel perbandingan sifat elastis dan plastis pada zat badan. Di sini sudah terlihat bentuk awalnya, bentuk saat diregangkan, dan bentuk akhirnya. Nah, pada umumnya setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga akan memiliki sifat plastis. Loh, bagaimana bisa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Saja pegas yang digunakan pada eksperimen pertama tadi yang menggunakan pegas dari pulpen. Nah, jika pegas tersebut kita rentangkan secara terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat, mula-mula mungkin saja pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang kita berikan tidak terlalu besar. Tetapi apabila pegas direntangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya pegas menjadi kendur dan sampai titik tertentu pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula alias bersifat plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah terlampaui. Jika gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas akan patah. Hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas dapat dibuat ke dalam bentuk grafik seperti gambar di samping. Nah, coba diperhatikan dari gambar. Garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta L. Tetapi kalau sudah diperbesar lagi gayanya sampai ke titik B, maka pegas tersebut akan patah dan tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur.
Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan tegangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau modulus. Siapa? Dirumuskan sebagai berikut. Kita lihat modulus yang sama dengan tegangan dibagi tegangan. Tegangan itu adalah gaya dibagi luas permukaan, sementara tegangan adalah lubang panjang dibagi panjang awal. Berdasarkan eksperimen sebelumnya dapat diketahui kalau sifat elastisitas suatu benda ada batasannya dan besar gaya yang diberikan suatu benda akan sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut. Hal ini juga telah lebih dulu disimpulkan oleh ilmuwan bernama Robert Hooke melalui percobaannya pada bekas. Oleh sebab itu, Hooke akhirnya membuat suatu hukum yang kita sebut sekarang dengan hukum Hooke. Ini tadi apa? Hukum Hooke itu apa? Iya, sifat elastis suatu benda ada batasannya. Hooke mengemukakan hukumnya yang berbunyi, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya, yang secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. F sama dengan K dikali delta L, di mana F adalah gaya pada pegas, K konstanta pegas satuannya Newton per meter, dan delta L adalah pertambahan panjang pegas. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah pegas dengan konstanta sebesar ini nanti perhatikan ya, nanti ada di dalam perhitungan di 100 Newton. LK Maka panjang pegas tersebut. Oke. Sekarang kita akan melakukan praktek nanti per kelompok. Kita mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Oke, silahkan bawa LKPD-nya. Dekan di luar dan kelompok 2 bisa menyaksikan ya, praktek temannya. Silakan. Dilakukan praktikan dulu. Yang panjang. Ini kita amati ya Pak Najatulai. Nah sudah itu ya. Kita akan menghitung apa? Ya konstanta. Nah, dibaca cara percobaannya. Ukur panjang mula-mula. Berapa suaranya keras? 14 ini 14. Terus ditambah lagi bebannya ya, berapa? Jadi 100 ya. 0,10 kg. Datanya sudah? Berapa panjang tadi beban 50 gram tadi? 15,5. Tambah berapa? 14 cm. Terus yang 100? 14,5. Oke, yang 150? Oke, nanti ini diisi ya, dihitung, diisi. Pertama cari gaya tariknya yang menarik tadi atau gaya beratnya. Ini dikalikan percepatan gravitasi. Masa tadi kalikan percepatan gravitasi masuk sini. Ini data ini ya, garisnya kan ke meter, nanti dikonversi ya ke meter ya. Ya, untuk mencari apa namanya selisih atau pertambahan panjang tadi, masing-masing dari pengukuran panjang tadi dikurangi panjang mula. Kalau sudah ketemu ya kita mencari konstanta gas, yaitu perkalian pembagian antara atau pembandingan antara gaya dengan bukan konstanta gas dengan nanti dihitung ketemu terus dijawab ini yang bawah. Oke, sekarang dikembalikan lagi, lepasi semua, kembalikan lagi. Sudah, kembali lagi ya, rapi.
Saya nilai, Pak Ganjar nilai. Oke, sekarang kembali lagi ke tempatnya dikerjakan ya. Ya ini. Ya, tadi prasyarat pengetahuan sudah terlihat ya, apa namanya tayangan video. Ya, nanti kalian menyusun apa alat percobaannya seperti pada gambar. Ini kitnya. Ya, silahkan disusun. Nanti satu orang ya mencatat ya. Ini masih apa saja ini Pak Ganjar nilai? Masih apa saja? Kalau pada gambar ya diukur dulu panjang mula pakai meter yang beda-beda. Panjang mula ya dari ujung sini sampai ujung sini. Berapa panjangnya? Ya, sekarang bebannya dinaikkan. Ya, 0,23. Dah. Data sudah diambil. Nanti cara mencari gayanya masing-masing ini dikalikan dengan 10. Ya, percepatan gravitasinya masuk sini. Terus berapa mencari selisih pertambahan panjang? Ya, masing-masing ini tadi dikurangi dengan panjang mula-mula masuk sini masing-masing. Sudah. Terus mencari konstanta pegasnya. Perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjang. Gayanya ini dibagi pertambahan panjang masuk sini. Kemudian yang kedua sama yang di sini masuk sini. Oke, ada pertanyaan? Ya, dikembalikan lagi, kembalikan. Sekarang Pak Ganjar nilai. Lagi kembalikan, silakan duduk dan dihitung ya. Dikatakan ini taruh sini nanti dimasukkan ke sini. Oke, terima kasih, silakan dikerjakan. Ada Asli. Siapa? Ari. Ya, susun seperti gambar di sini. Nah, sekarang ini dipasangkan di ini cantolnya, ya dicantolkan. Ya, dari sini sampai ujung 13. Tulis ini perbaiki. Sudah? Ya, maka kasih beban. Oke. Ya. Berapa? 14, tulis di sini. Sudah, ini dilakukan dulu, kembalikan lagi, dilepas, kembalikan, masukkan, ini saya nilai ini, ya. Masukkan ke sini.
Sudah, sekarang dikerjakan. Ini massa dikalikan dengan gravitasi masuk sini. Kalau sudah, ya sudah semua masing-masing. Terus ini dibagi ini masuk sini. Ini bagi ini masuk sini. Ini bagi ini masuk sini. Oke. Bagaimana hubungan antara nilai gaya dengan pertambahan panjang? Nilai gayanya mana? Terus pertambahan panjangnya gimana? Semakin apa? Nah, nyatakan hasil itu tadi dengan persamaan. Perbandingan tadi dengan persamaan apa? Persamaannya. Nah, dituliskan di sini. Oh, ketemu persamaannya, perbandingan apa? Ini dengan ini. Terus hitungan ini tadi dituliskan di sini. Itu diisi, itu diisi. Nah, semakin berat besar gayanya atau semakin berat bendanya, semakin ya bertambah panjang. Tanya. Oh, ini mencari gaya. Gaya itu apa? Massa kalikan grafi. Massanya mana? Ini tadi lah, gravitasinya mana? Gravitasinya 10, massanya ini 0,10 ya. 0,10 dikalikan 10 berapa? 1. Nah, tulis. Itu ya hasilnya di sini betul. Hah? Ya betul. Terus yang ini yang kedua, yang bawahnya terus yang sebelah sini. Ini K1. Iya, itu saja nggak apa-apa. Ya. Buat garisnya, buat garis set. Pakai apa datanya tadi ini? 1,5, 2. Kenal apa ini? 1. Ya 1 strip 1. Sini 2. Sini 3. Terus yang ke sini ini sumber apa? F. Yang sana apa? Delta X. Ya? Yang sana delta X. Yang terpenting ya, fakta yang diperoleh tadi, ya fakta diperoleh apa tadi? Putusnya sering lagi ya karena beban terlalu besar sehingga nilai elastisitasnya terbukti bebannya terlalu sebenarnya sering karena beban terlalu besar. Kesimpulannya kasus tadi apa kesimpulannya? Ya, nilai elastisitas sering tadi terang sehingga terjadi deformasi pada kita bukti bahwa putusnya sling itu terlalu besar bebannya. Kesimpulannya sudah semua? Kalau sudah ketemu kesimpulan, kita presentasikan kesimpulannya. Kesimpulan dari kasus yang apa? Ya, katrol tadi. Jadi kesimpulannya itu kasus dari katrol tersebut. Sekarang kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan. Kesimpulannya adalah nilai elastisitas terlampaui sehingga sering mengalami deformasi sehingga putus. Ya,
Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Hah? Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak. Setuju dengan itu? Setuju. Oke, kalau sudah pertanyaan setuju, sekarang kelompok 2. Dibacakan kesimpulannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penilaian dari kelompok kami. Putusnya seling tersebut disebabkan karena beratnya beban sudah melampaui batas pegas. Melampaui batas gas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Setuju. Apa? Setuju juga. Oke, sekarang kelompok 3 mempresentasikan kesimpulannya. Agak keras suaranya, Mas. Kita masih akan menyimpulkan kesimpulan kami. Suatu benda akan mengalami deformasi pas masuk ke situasi atas contoh atau yang bagus. Iya. Apa melampaui batasnya? Deformasinya terlampaui sehingga rusak, putus. Itu kejadiannya. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Pak Ganjar sampaikan kesimpulannya bahwa yang pertama, sifat benda yang berusaha menghambat deformasi dan cenderung mengembalikan benda ke bentuk dan ukuran semula ketika gaya luar dihilangkan dinamakan elastisitas atau penenturan. Lentur masih bisa nahan. Nah, gaya deformasi memiliki sifat apa? Mengimbangi gaya luar. Nah, gaya tarik tadi, beban tadi dari truk, ya, memberikan sehingga resultan gaya yang dihasilkan menjadi 0, sama kuatnya. Apabila gaya luar sedemikian besarnya sehingga tidak dapat diimbangi oleh gaya deformasi, apa yang terjadi? Patah atau putus. Apa kata pegas? Merupakan perbandingan gaya yang bekerja dengan pertambahan panjang gas. Klarifikasinya mengapa sering tadi putus? Karena gaya deformasi ya tidak mampu mengimbangi gaya luar sehingga putus. Kita akan lakukan refleksi bagaimana ya proses pembelajaran ya dengan model PBL (Problem Based Learning) yang dimodifikasi dengan apa? Praktek. Apakah menambah kreativitas kalian? Gimana? Apakah kalian menjadi kritis? Ya, kemudian terdorong untuk melakukan diskusi? Ya. Oke. Untuk refleksi hari ini menyenangkan ya? Ya. Ujian tulis, kalian kerjakan ujian tulisnya. Nah, ini soalnya ujian tulis ada 3. Pak Ganjar beri waktu 6 menit ya. Satu soal, ya tulis nama, kelas, terus dikerjakan. Ini siswa sedang mengerjakan. Iya. Iya. Ya, bagus. Oke. Ini ada lembar penilaian diri dan teman sebaya tinggalkan centangi saja ya. Nanti ditulis, saya bagikan sekalian sambil mengerjakan. Oke, Pak Ganjar tarik waktunya habis ya.
Ya, ini. Ya, sudah selesai. Oke, LKPD-nya? Tunggu Mas, LKPD-nya Mas. Tunggu LKPD-nya saya dikumpulkan. Pengumpulan LKPD-nya. Sekarang dikumpulkan gambar penilaian diri dan antar teman-teman saya. Sekarang kerjakan post-testnya. Post-testnya kerjakan, link post-test. Bisa apa ini responnya? Ya, kerjakan. Wah. Iya. Oke. Mas Bayu sudah semua ya. Post test ya lewat Google Form sudah kalian lakukan. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai yaitu rangkaian pegas seri dan di paralel. Kemudian kita lakukan penghitungan serta apa? Energi potensial pegas. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna istibaqah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih atas partisipasi di dalam kegiatan pembelajaran mapel IPAS subtema fisika hukum books atau aktivitas. Terima kasih. Silahkan kalian yang mengikuti pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo